Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusmanita dari kelas 1C S1 Keperawatan. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Konsep sebagai sistem etika yaitu pengertian etika yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos yang artinya tempat tinggal yang biasa pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup, tata cara hidup, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang mengacu pada ari moral. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Yunani yaitu etiquette, yang mengacu pada arti sopan santun serta adat istiadat. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik dan buruknya. Lenshay menjelaskan bahwa paling tidak ada 5 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas. Lalu yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang dalam memilih sesuatu. Dan yang terakhir, standar fundamental yang dipegang oleh seseorang. Lalu di sini ada aliran-aliran etika. Yang pertama itu etika keutamaan, yang kedua itu etika teleologis, lalu yang ketiga itu ada etika deontologi. Nah, di sini juga etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan kerakyatan, dan keadilan. Sesuai sama sila-sila yang sebelumnya dari Pancasila yang kayak sila ketuhanan yang Maha Esa atau yang sebagainya. Di sini ada sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan pada nilai keagamaan yang dianutnya. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi. Lalu yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas. Lalu yang keempat itu sila kerakyatan mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain. Lalu sila keadilan mengandung dimensi nilai akan sikap kepedulian terhadap orang lain. Lanjut, ini ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Itu yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, itu masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat bernegara. Lalu yang ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Lalu yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, itu ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Lalu yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan. Etika Pancasila dapat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup,
Namun diperlukan kajian kritis-kritis nasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Lalu selanjutnya di sini ada alasan Pancasila sebagai sistem etika. Itu pertama, dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Lalu yang kedua, korupsi akan masih bersih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Lalu yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Lalu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu sumber historis Mars. Pada zaman Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebatas pandangan moral. Lalu pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi kembali tenggelam karena adanya abuse of power baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. Lalu di sini ada sumber sosiologi. Dilihat dari sumber sosiologi, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misal, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip-prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Lalu di sini ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak. Sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Lalu di sini ada argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Lalu yang kedua itu adalah tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika itu ada pada zaman Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama, PNU, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Lalu ada pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Lalu di sini ada sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dari euforia demokrasi. Lalu sedangkan tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika itu terhadap sistem etika Pancasila pada masa Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Lalu di sini ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Lalu di sini ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma yang moral. Oke, lanjut. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu esensi dulu. Saya akan menjelaskan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Lalu hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung aplikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus
homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Lalu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Lalu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Lalu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekan pada kewajiban semata. Lalu semata seperti deontologis atau menekankan pada tujuan belakang teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Lalu di sini ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Lalu di sini ada Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Lalu di sini ada Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadikan dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Lalu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas 194 nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mengaruhi pemikiran warga negara. Oke, lanjut. Nah, dari semua paparan materi yang saya jelaskan itu memiliki kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya ambil itu yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lalu di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Lalu di sini juga kesimpulannya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu materi yang sekarang itu adalah tentang negara dan konstitusi. Oke, kita lanjut ya. Oke, negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Lanjut. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara yaitu penduduk. Lalu yang kedua itu adalah wilayah. Yang ketiga itu pemerintah yang berdaulat. Lalu yang keempat itu pengakuan dari negara lain. Lalu tujuan dari negara. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu selanjutnya, Konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Lalu arti sempit. Konstitusi berarti undang-undang dasar. Lalu arti luasnya, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Lalu tujuan konstitusi yang pertama itu
mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya. Lalu yang kedua itu menjaga dan melindungi HAM. Lalu yang ketiga itu menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Lalu di sini ada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Dasar 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Lalu yang keempat di situ ada Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Lalu di sini ada hukum dasar tertulis adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu karena sifatnya tertulis, maka rumusnya ya jelas. Lalu yang kedua itu bersifat singkat dan mudah diterima di masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Lalu yang ketiga itu adalah memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Lalu yang keempat, sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Nah, di sini ada tabel Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan, yaitu jumlah abad ke-16, jumlah pasal 37 terdiri dari 49 ayat. Lalu ada 4 pasal aturan peralihan, lalu ada 2 ayat aturan tambahan, lalu dilengkapi dengan penjelasan. Lalu hasil perubahan itu adalah jumlah bab 21, jumlah pasal 73, terdiri dari 174 ayat, lalu ada 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan yang terakhir tanpa penjelasan. Oke, dalam kurun waktu 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan, sebutannya amandemen, yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Itu yang pertama, amandemen pertama tahun 1999, dan amandemen kedua itu tahun 2000, amandemen yang ketiga tahun 2001, sampai yang keempat itu tahun 2002. Lalu sini ada hukum dasar tidak tertulis seperti konvensi, adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan peralihan dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat-sifat konvensi yang pertama, kebiasaannya berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua, ada tidak bertentangan dengan undang-undang yang berjalan sejajar. Lalu yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Lalu pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lalu yang kedua, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2. Lalu pelanggaran konstitusi di Indonesia. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang dikuras habis oleh perusahaan asing bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Lalu yang kedua itu fakir miskin dan anak-anak.
terlantar masih kurang begitu diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1. Oke, sepertinya cukup dan sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.